Bismillahirrohmanirrohim. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai keterampilan hidup sehat, RA, dan problematikanya. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Nurul Safawani Husna, dengan NIM 11921000052. Pembahasan pertama mengenai konflik eksternal dan internal. Penerapan pola hidup sehat adalah gaya hidup, pola makan sehat, pemeriksaan kesehatan secara rutin, pengetahuan tentang kesehatan, pola hidup bersih dan sehat. Indikator pola hidup sehat sebagai berikut. Yang pertama, pola kebersihan lingkungan. Selain kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan tidak kalah pentingnya, karena keduanya akan saling berkaitan yang tidak bisa berjalan sendiri. Kita biasa tinggal di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Yang kedua, pola makanan dan minuman aman, sehat, dan bergizi. Dengan adanya pengetahuan nutrisi, maka seseorang akan mampu dengan menyediakan dan menghidangkan makanan secara seimbang. Dalam arti komposisi antara kalori, protein, vitamin, dan mineral. Komposisi ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pemenuhan unsur-unsur dari komposisi makanan penunjang tercapainya kondisi tubuh yang sehat. Adapun fungsi makanan bagi tubuh mengurangi dan mencegah rasa lapar, mengganti sel-sel yang rusak untuk pertumbuhan badan. Sebagai sumber tenaga, membantu penyembuhan penyakit. Menurut Sumintarsi, pola makanan yang sehat adalah pola makanan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat makanan. Kriteria makanan yang sehat adalah 4 sehat, 5 sempurna. Pola tersebut perlu dilengkapi dengan kriteria makanan sehat berimbang meliputi pertama, cukup kualitas, profesional, cukup kuantitas, sehat, makanan sehat alami, makanan nabati, cara memasak, teratur dalam penyajian, dan terakhir, minum air 8 gelas sehari. Menurut Joko Pekik 1, secara umum ada 3 kegunaan makanan bagi tubuh, yaitu sumber tenaga, karbohidrat, lemak, protein, sumber zat pembangun, protein dan air, dan sumber zat pengatur, vitamin dan mineral. Yang ketiga, pola kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula hal yang sulit untuk dilaksanakan. Memelihara kebersihan diri secara optimal tidak mungkin akan terwujud tanpa penanaman sikap hidup bersih dan contoh keteladanan dari orang tua atau masyarakat. Menjaga kebersihan diri sendiri dengan wajar, merasa nyaman dengan diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Sarapan bergizi akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Jika makanan yang dikonsumsi cukup mengandung gizi yang diperlukan oleh tubuh, maka pertumbuhan badan dan otak juga menjadi lancar. Namun apabila makanan yang dikonsumsi kurang mendapatkan asupan gizi, maka pertumbuhan tubuh anak menjadi lambat dan selain itu anak mudah terserang penyakit. Untuk seorang anak, makan dapat dijadikan media untuk mendidik anak supaya dapat menerima, menyukai, memilih makanan yang baik, juga menentukan sarapan yang cukup dan bermutu. Dengan demikian, dapat dibina kebiasaan yang baik tentang waktu makan melalui cara pemberian asupan makanan yang teratur. Anak biasa sarapan pada waktu yang lazim sudah ditentukan. Adapun indikator sarapan bergizi sebagai berikut. Yang pertama, isi piringku. Isi piringku menggambarkan tentang seberapa banyak makanan yang harus ada di dalam sebuah piring, serta jenis makanan seperti apa yang sebaiknya Anda pilih. Yang satu, makanan pokok sebagai 2/4 dari setengah piring. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi. Makanan pokok beragam, misalnya beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan lainnya. Lauk pauk sebagai sumber protein. Sebanyak
1/3 dari setengah piring. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber nabati. Lauk pauk hewani, daging, ayam, ikan, telur, susu dan hasil olahannya, sedangkan lauk pauk nabati berupa tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Buah-buahan sebagai 1/3 dari setengah piring. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, vitamin A, B, B6, C, mineral dan serat pangan sebagai vitamin. Mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Yang keempat, sayur-sayuran sebanyak 2/3 dari 2/3 dari setengah piring. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak dahulu, sementara yang lainnya dapat dimasak dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis. Yang kedua, sehat dan higienis. Sehat dan higienis yaitu makanan harus steril, bebas dari kuman dan penyakit. Salah satu upaya untuk mensterilkan makanan adalah dengan cara mencuci bersih dan memasak hingga suhu tertentu sebelum dikonsumsi. Yang ketiga adalah makanan segar alami. Makanan segar alami yaitu sayur dan buah-buahan agar lebih menyehatkan dibandingkan makanan pabrik, makanan kemasan yang diawetkan. Pola hidup sehat yaitu gaya hidup yang lebih fokus kepada kesehatan, baik itu melalui perilaku, makanan, bahkan gaya hidup sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan menuju hidup sehat baik jasmani ataupun rohani. Adapun konflik internal pola hidup sehat adalah: yang pertama, anak tidak memperhatikan makanan yang ia makan. Yang kedua, anak masih tidak memahami pola hidup sehat. Yang ketiga, anak suka jajan sembarangan. Yang keempat, masih banyak anak yang tidak suka sayuran. Faktor eksternal pola hidup sehat adalah: yang pertama, orang tua kurang memperhatikan kebersihan lingkungan anak. Yang kedua, masih kurangnya kesadaran orang tua dalam membiasakan pola hidup sehat anak. Yang ketiga, masih banyaknya pedagang yang tidak memperhatikan kandungan gizi dalam dagangannya. Yang keempat, kesibukan orang tua dalam bekerja membuat mereka tidak optimal dalam memberikan sarapan bergizi. Yang kelima, beberapa orang tua selalu memberikan anaknya bekal ke sekolah yang siap saji. Materi selanjutnya yaitu ketimpangan gender, kesehatan reproduksi, dan seks bebas. Salah satu indikator keberhasilan kesetaraan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan adalah lingkungan pendidikan yang bebas dari kebijakan atau tindakan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin sebagai perwujudan dari nilai-nilai kesetaraan gender yang ditanamkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat, serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Gender disebut juga sebagai jenis kelamin sosial karena dibentuk atau dibuat oleh masyarakat. Dapat berubah berdasarkan perkembangan zaman, berbeda-beda di setiap wilayah, negara, dan bangsa. Peran reproduksi adalah aktivitas untuk menjamin reproduksi angkatan kerja. Hal ini termasuk pembatasan anak, penjarangan anak, perawatan terhadap anggota keluarga seperti orang tua, anak-anak, dan pekerja. Tugas-tugas tersebut umumnya tidak mendapatkan upah dan kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dipertukarkan. Contoh, laki-laki memiliki sperma dan membuahi. Perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.
Secara sederhana, reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Karena definisi yang terlalu umum tersebut, seringnya reproduksi hanya dianggap sebatas masalah seksual atau hubungan intim. Alhasil, banyak orang tua yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah tersebut pada anak. Padahal, kesehatan reproduksi, terutama pada remaja, merupakan kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat dari segi fisik, mental, sosial, fungsi, dan proses yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi sendiri diperlukan bagi makhluk hidup untuk menghasilkan, melindungi, serta mengangkut sel telur atau sperma. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun struktur yang mendukungnya. Organ dari sistem reproduksi wanita meliputi vagina, rahim atau uterus, ovarium, tuba falopi, dan vulva. Sementara, sistem reproduksi pria terdiri dari penis, testis, dan buah zakar. Pada dasarnya, anak perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi. Tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari saat anak beranjak remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi, serta cara menjaga kesehatannya, diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi, dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan. Pengetahuan dasar yang perlu diketahui anak dan remaja. Yang pertama, pengenalan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi. Usahakanlah untuk menyampaikan informasi sesuai dengan usia dan kesiapan anak. Tapi sebaiknya hindari penggunaan istilah-istilah tertentu yang malah bisa mengaburkan makna dan membuat anak tidak mengenal dengan pasti masalah reproduksi. Yang kedua, risiko penyakit. Aspek ini juga sebaiknya sudah mulai dikenalkan dan disampaikan pada remaja yang sudah beranjak dewasa. Dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi, remaja tentu akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan reproduksi. Selanjutnya, cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, kita harus merawat kebersihan organ reproduksi dengan baik. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi dengan baik, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil, buang air besar, serta sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Yang ketiga, hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, atau vagina douche karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan akan iritasi. Yang keempat, mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan bahan celana dalam yang digunakan mampu menyerap keringat dengan baik. Yang kelima, bagi pria pertimbangkan untuk sunat guna menghindari resiko infeksi bakteri di penis. Jika pria tidak disunat, kulit kulup yang tidak diangkat tersebut dapat menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Alhasil, kotoran tersebut dapat menumpuk dan menyebabkan infeksi bila terus dibiarkan. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu makan makanan sehat. Berikut cara memilih makanan yang sehat untuk kesehatan reproduksi. Yang pertama, hindari lemak trans. Yang kedua, makan lebih banyak minyak sayur tak jenuh. Yang ketiga, penuhi kebutuhan protein dari sayur seperti kacang, tahu, serta biji-bijian. Yang keempat, pilih karbohidrat yang kaya akan serat seperti gandum utuh, sayuran, buah, dan juga kacang. Yang kelima, minum susu murni. Yang keenam, minum multivitamin seperti asam folat. Yang terakhir yaitu penuhi kebutuhan zat besi seperti dari bayam, kacang, labu, tomat, dan juga buah bit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai materi penerapan untuk anak RA. Pendidikan keterampilan hidup sehat penting bagi anak. Tujuannya agar anak sanggup mencegah pengaruh yang merugikan bagi kesehatannya dan menghindari berbagai perilaku yang beresiko. Kesehatan pribadi maksudnya adalah kesehatan diri yang bersih dari segala penyakit. Dengan keterampilan hidup sehat, anak dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Contoh penerapan keterampilan hidup sehat untuk anak usia dini. Yang pertama, penerapan dalam menjaga kebersihan tubuh. Nah, untuk menjaga kebersihan tubuh, yang pertama kita bisa mulai dari menjaga kebersihan tangan.
Contoh aktivitas bersama anak untuk menjaga kebersihan tangan. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan mengalir, dan juga jangan lupa menggunakan sabun. Yang kedua, penjelasan kepada anak manfaat dari mencuci tangan, yaitu menghilangkan kuman penyakit pada tangan, mencegah penularan penyakit. Contohnya flu, batuk, kolera, tipus, ispa, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, penjelasan dan mencontohkan cara mencuci tangan dengan baik dan benar kepada anak selama 20 detik. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kuku. Setelah tangan, kita menjaga kebersihan kuku. Contoh aktivitas bersama anak, yang pertama, memelihara kuku seperti memotong ujung kuku sampai beberapa milimeter dari peletakan antara kuku dengan kulit. Yang kedua, menjelaskan manfaat menggunting kuku, yaitu menjaga kuku tetap pendek, yaitu terjaganya kebersihan sehingga mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita seperti cacingan, karena telur cacing bisa bersarang di bawah kuku kita. Selanjutnya setelah kuku yaitu makan makanan yang bergizi. Dengan adanya pengetahuan nutrisi, maka seseorang akan mampu dalam menyediakan dan menghidangkan makanan secara seimbang. Dalam arti komposisi atau kalori, protein, vitamin, dan juga mineral. Komposisi ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pemenuhan unsur-unsur dalam komposisi makanan menunjang tercapainya kondisi tubuh yang sehat. Adapun fungsi makanan bagi tubuh yaitu mengurangi dan mencegah rasa lapar, mengganti sel-sel yang rusak untuk pertumbuhan badan sebagai sumber tenaga, membantu penyembuhan penyakit. Menurut Sumintarsih, pola makan yang sehat adalah pola makan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Contoh aktivitasnya, yang pertama menjelaskan kepada anak bahwa kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, menjelaskan pada anak manfaat makan makanan yang bergizi seimbang. Misalnya, gizi ini diperlukan oleh tubuh untuk proses tumbuh kembang. Tubuh menjadi sehat, prestasi belajar yang baik karena belajar dengan kondisi yang selalu prima, dan juga seterusnya. Setelah makan makanan yang bergizi, selanjutnya yaitu yang keempat, mandi dan menjaga kesehatan gigi. Contoh aktivitas, yang pertama membiasakan anak mandi pada pagi dan juga sore hari dengan membersihkan semua tubuh menggunakan sampo dan juga sabun. Yang kedua, membiasakan anak menyikat gigi minimal 2 kali sehari, terutama sebelum tidur dan sesudah makan. Selanjutnya, yang kelima yaitu membawa bekal makanan ke sekolah atau jika bepergian. Contoh aktivitas, anak-anak membantu orang tua menyiapkan bekal makanan jika ke sekolah atau bepergian. Jikalau harus terpaksa membeli makanan di kantin atau di warung, maka orang tua memberikan penjelasan bahwa anak harus membeli makanan di warung yang terjaga kebersihannya. Poin F, olahraga. Contoh aktivitas pembelajaran bersama anak, yang pertama, menjelaskan manfaat berolahraga. Misalnya, menjaga kesehatan tubuh, terhindar dari berbagai penyakit, lebih bugar, kondisi tubuh fit, sehingga belajar lebih konsentrasi, lebih kuat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga secara rutin dan teratur bersama anak di luar rumah, seperti berjalan kaki, lari, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Kemudian poin G, tidur yang cukup. Contoh aktivitas pembelajaran dan pembiasaan. Yang pertama, melakukan pembiasaan kepada anak agar tidur di awal malam atau tidak larut malam. Misalnya, tidur pada jam 9 malam. Yang kedua, biasakan anak untuk tidur 6-8 jam per hari. Misalnya, jika anak tidur jam 9 malam, maka biasakan anak agar bangun jam 5 atau setengah 5 pagi, agar anak laki-laki bisa sholat subuh di masjid, kemudian melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya, seperti berolahraga, membereskan kamar atau rumah, dan lain-lain. Penerapan dalam menjaga kesehatan lingkungan. A. Menjaga rumah agar sehat atau menjaga kesehatan rumah.
Selain kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan tidak kalah pentingnya. Karena keduanya ada keterkaitan yang tidak bisa berjalan sendiri. Kita biasa tinggal di lingkungan rumah, sekolah. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kesehatan lingkungan. Contoh aktivitas pembelajaran bersama anak. Yang pertama, membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempat sampah di rumah. Sampah adalah tempat berkembang biaknya lalat dan kuman penyakit. Dengan tidak membiarkan sampah berserakan dan membuang sampah pada tempatnya, maka anak telah memutuskan rantai penyebaran penyakit. 2. Menjelaskan kepada anak ciri-ciri rumah yang sehat. Contohnya, lantai tidak tembus air dan mudah dibersihkan. Terdapat jendela dan ventilasi yang cukup agar terjadi aliran udara di dalam rumah sehingga hawanya segar dan nyaman. Kemudian penerangan alami yang cukup atau penerangan buatan yang cukup. Kemudian terdapat sarana air bersih, jamban, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, dan tempat sampah yang menjadi syarat kesehatan. Kemudian dinding dan atap tidak terbuat dari bahan yang berbahaya dan mengandung racun seperti asbes dan lain-lain. Kemudian halaman bersih dan rapi. Kemudian terdapat pohon agar suasana rumah menjadi lebih sejuk dan kaya akan oksigen. Ketiga, melakukan pembiasaan membersihkan rumah kepada anak-anak. Contohnya, menyapu lantai atau halaman rumah, membersihkan kamar mandi, lantainya, jambannya, dan lain-lain. Yang keempat, membuka jendela di waktu pagi dan menutupnya menjelang maghrib, agar udara yang bersih dan segar masuk ke dalam rumah. Kelima, membersihkan dan menjemur kasur bersama anak, agar dapat membunuh kuman yang menempel di kasur dan mencegah bersarangnya kutu busuk. Keenam, mengajarkan anak untuk menyimpan makanan dan minuman di tempat yang tertutup, agar dapat mencegah masuknya kotoran ke dalam makanan. Terima kasih.